Guys, ayo kita foto bareng. Aku foto ya. Ayo gaya 1, 2. Ah, sial, pantas aja ada bau busuk. Kita fotonya setelah cewek busuk itu lewat aja ya. Mereka tetap begitu sampai hari terakhir. Haha. Hei, kita lagi wisuda, sudahlah. Kenapa? Gue masih ingin muntah kalau ingat dia godain pacarmu. Orang kayak gini yang gak usah dikasih hati. Kamu itu jangan terlalu baik, Cynthia. Nanti kayak gini deh jadinya. Kalian keterlaluan banget ya sampai hari terakhir. Susah ngomong sama orang yang gak tahu mikir. Apa lo bilang dasar? Sudahlah. Cewek penjilat seperti itu gak pantas kamu marah-marah, Minji. Dia bakalan terus seperti itu. Benar juga, buang-buang tenaga aja. Hey, semoga kita gak ketemu lagi. Mending sekarang lo pergi, bikin rusak suasana aja. Iya, kedepannya kita jangan sampai ketemu lagi. Kalau bisa selamanya. Aku meninggalkan tempat memuakan itu dan memutuskan pergi ke kampung halamanku untuk melanjutkan SMA. Miu, kamu harus rajin kasih ibu kabar ya. Kamu wajib mengangkat telepon dari ibu loh. Sebenarnya sekarang pun ibu ragu apa ini keputusan yang tepat. Ibuku tidak bisa ikut karena pekerjaannya. Jadi aku pergi sendiri dan akan tinggal di rumah tante yang kebetulan tinggal di sana. Tenang aja Bu, aku bukan anak kecil lagi. Ibu fokus sama pekerjaan ibu aja. Walaupun kamu bukan anak kecil lagi, ibu tetap aja khawatir. Kamu jangan nyusahin tantemu ya di sana. Andai ibu tahu alasan aku pindah ke sini, tapi kalau aku beritahu, dia pasti akan pikiran banget. Dan itu juga akan mengganggu pekerjaannya. Aku nggak mau dia sampai khawatir. Sudah aku bilang Bu, tenang aja. Semuanya akan lebih baik dibandingkan di sana. Lagian juga di sana ada tante. Ibu nggak usah terlalu khawatir sama aku. Fokus aja sama pekerjaan ibu. Kalau dipikir-pikir, kehidupan sekolahku di sini tidak buruk dari kecil. Miu, kapan lo datang? Terus kenapa muka lu kayak gitu? Gimana ya cara ngomongnya sama mereka? Takut mereka terkejut. Ada yang ingin gue sampaikan sama kalian?
Wah, apa tuh? Kamu punya mainan baru ya? Kalian duduk dulu, baru aku kasih tahu. Jadi, kamu mau ngomong apa, Mio? Besok aku pindah ke Jakarta, ngikut ibu kerja di sana. Apa? Loh, kenapa kamu baru bilang sekarang, Miu? Aku takut kalian sedih tiap ketemu aku kalau bilang lebih awal. Dan pasti kalian bakal lakuin hal yang bisa buat aku gak jadi pergi kan? Makanya aku bilang ini ke kalian pas besoknya aku udah mau pergi. Takutnya kalau aku pergi tiba-tiba tanpa kabarin kalian kan, kalian pasti ngira aku diculik lagi. Jangan pergi, Miu. Tinggallah di sini bersama kami. Haru, lo kok menangis sih? Jangan nangis dong. Tuh kan gua bilang juga apa, Haru jadi nangis dengar aku besok mau pindah. Hei, tetap aja. Masa kamu beritahunya kayak begini sih? Jelas kami akan bereaksi seperti inilah. Kamu kok gitu banget sih, Miu? Memangnya aku akan mati? Kita kan masih bisa berhubungan. Ayo kita sering teleponan. Nanti aku juga akan pulang lagi ke sini. Tahu-taunya jadi begini. Mohon bantuannya ya, kalau ada apa-apa hubungi kakak aja. Aduh, kakak jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik, kak. Kakak tenang aja, saya juga punya seorang putri kok. Kakak fokus sama pekerjaan kakak aja ya. Urusan Mio nanti aku aja. Wah, rumahnya luas juga. Kuharap pilihanku pindah di sini nggak salah deh. Kalau gitu, kakak permisi dulu ya. Ingat, kalau ada apa-apa, apapun itu harus hubungi kakak, oke? Mio, kamu jadi anak yang baik ya. Dengar-dengaran sama tante, jangan buat tante kamu pusing, oke? Untuk urusan sekolah, semuanya ibu sudah urus. Iya ibu, tenang aja. Mio pasti bakal dengar-dengaran kok di sini. Dan ibu hati-hati di jalan ya. Ya udah Mio, ayo kita masuk ke dalam. Iya tante. Jadi Mio juga lanjut ke SMA Sakura ya? Iya tante. Bagus deh, putri tante juga sekolah di situ. Nanti kalian berangkat sekolahnya sama-sama ya. Kalian juga udah lama nggak ketemu kan? Sekarang dia lagi pergi latihan silat. Dia ikut silat karena hobi, tapi sering juga dapat medali kalau ikut turnamen. Instruktur sampai menyuruhnya bersiap jadi atlet nasional. Wah, berarti dia sangat hebat. Kalau Mio juga ingin ikut silat, nanti tante suruh anak tante buat ajak Mio. Lagi-lagi tante membanggakan putri tante. Tante kayak seperti orang bodoh deh. Tidak kok Tan, dia memang pantas untuk dibanggakan. Andai aku bisa seperti anak tante. Duh, aku nggak tahu harus bereaksi seperti apa lagi. Jadi Mio juga ingin ikut silat. Nanti tante bilang sama anak tante buat ajak kamu latihan sama-sama di sana. Duh, tante jadi banyak ngomong ya. Maafin tante ya Mio. Kalau soal anak tante jadi sangat agresif. Nggak apa-apa kok Tan. Ibu juga sering kayak gitu. Jadi Mio terima tawaran tante nih. Kalau gitu nanti tante kabarin si Agatha. Enggak tante, maksudku anak tante sangat hebat. Aku nggak bermaksud buat ikut silat juga. Oh, kirain. Ya udah, Mio, sini tante ajak ke kamarmu. Nah, ini dia kamar Mio. Gimana, Mio suka sama kamarnya? Wah, bersih dan rapi. Iya tante, saya suka kok sama kamarnya. Syukurlah kalau Mio suka. Kalau begitu, anggap saja seperti rumah sendiri ya. Kalau ada apa-apa, panggil tante aja. Iya tante, terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa pindah juga di sini.
Enggak Cynthia, ceritanya bukan seperti itu. Aku difitnah Cynthia, tolong percaya sama aku. Dasar cewek busuk, udah ketahuan masih aja mengelak. Lo mau bilang kalau yang Minji bilang itu semuanya nggak benar? Dia saksiin lo godain pacar gue dengan matanya sendiri. Apa itu salah? Apa itu fitnah Cynthia? Dia udah permainin kita berdua. Dia emang gak suka sama aku. Makanya dia bilang kayak gitu ke kamu. Kita ini sudah bersahabat sangat lama Cynthia. Minji aja baru datang berapa bulan yang lalu kamu udah percaya sama dia. Ih, dasar kegatelan. Dasar pelakor. Pergi aja lu. Ih, dasar cewek nakal. Enggak teman-teman, semua itu bohong. Aku hanya difitnah. Tolong siapapun dengerin aku dulu. Semua itu fitnah. Enggak, itu enggak benar. Jelas-jelas buktinya udah ada. Dasar menjijikan. Jadi lo nuduh gue gitu kalau gue fitnah lu? Gue udah tahu sejak pertama melihatnya. Dia itu bibit-bibit pelakor. Makanya Cynthia jangan terlalu percaya sama dia. Selama ini gue baik banget sama lo, tapi apa balasannya? Enggak, itu semua bohong. Enggak. Ingatan 3 tahun itu menggangguku sampai terus terbayang kalau aku memejamkan mata. Aduh, pusing banget. Kupikir bisa hilang kalau aku pindah ke sini. Aku harus cari angin kalau gitu. Udah lama juga aku nggak jalan-jalan keluar. Pokoknya aku harus lupain kejadian 3 tahun yang lalu itu. Sungguh-sungguh sangat memuakkan. Kelihatannya tante juga pergi keluar. Kak, ini harganya berapa ya? Oh, itu harganya 5.000. Terima kasih sudah berbelanja. Selamat datang kembali. Sedikit lebih baik. Benar-benar udah lama ya gue nggak lihat langit seperti ini. Semoga masa SMA ku berjalan lancar dan mengalir dengan tenang seperti air. Miyuki! Beneran Miu, Cok. Wah, kebetulan banget kita bertemu di sini. Wah, iya, beneran itu Miu. Ayo kita pergi ke sana, samperin dia. Udah lama kan kita nggak ketemu sama Miu. Duh, kok jadi gini? Wah, gue nggak nyangka beneran Miu, gila. Kapan lo sampai Miu? Kok lo nggak kabarin kita sih? Hai Miu, kita berjumpa lagi ya. Wah, gila ganteng banget. Coba kamu lihat deh di sana. Cowok itu ganteng-ganteng banget. Hah? Mana? Wah, iya ganteng parah. Mereka lagi ngomong sama siapa ya itu? Gue jadi penasaran cewek itu siapa. Hei sayang, kamu ini tega banget sih. Lihat cowok lain di depan mata gue. Gak peduli deh gue. Hei sayang. Beda jauh banget sama pacarku yang muka opet ini. Wah, gantengnya. Aku langsung merasakan saat kebetulan berpapasan dengan mereka bertiga. Kayaknya gue yang harus menjauh dari mereka nih. Mio, kau ini, gue nanya dari tadi, kapan kau kembali? Gue nggak nyangka juga kita bisa ketemu lagi di sini.
kenapa kau ganti nomor Mio? Kami sudah hubungi kamu tapi nggak aktif-aktif. Kalau aku terlibat dengan mereka yang menarik perhatian orang-orang, bahkan hanya dengan berjalan, masa sekolahku yang tenang dan lancar kayaknya sudah berakhir deh. Kayaknya aku harus pura-pura nggak kenal mereka deh dulu. Oi Mio, lu sekalinya ketemu malah bengong. Oi, Oh hai, kalian siapa ya? 언제쯤이면